Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sandi Widetmoko, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Yang pertama adalah analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih bagaimana aspek tersebut ditulis. Pendekatan framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Perbedaan framing suatu berita oleh setiap media mengungkapkan siapa mengendalikan, siapa lawan, mana kawan, mana lawan, mana patron, mana klien. Kebijaksanaan redaksional tersebut menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kejadian macam apa yang patut diangkat serta dipilih untuk menjadi berita maupun bahan komentar. Selain kebijaksanaan redaksional yang dapat menentukan ciri pemberitaan suatu media, adanya kepentingan juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagaimana suatu media membahas suatu berita tertentu. Kepentingan tersebut dapat dilihat dengan menganalisis secara detail berita yang disajikan, apakah membela kepentingan pemerintah, kepentingan pemilik modal, atau kepentingan rakyat. Framing adalah sebuah prinsip di mana pengalaman dan realitas yang kompleks tersebut diorganisasi secara subjektif. Lewat framing itu, orang melihat realitas dengan pandangan tertentu dan melihat sebagai suatu yang bermakna dan beraturan. Framing media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari-hari dan akan ditransformasikan ke dalam sebuah cerita. Analisis framing meneliti cara-cara individu mengorganisasikan pengalamannya sehingga memungkinkan seseorang mengidentifikasi dan memahami peristiwa-peristiwa, memaknai aktivitas kehidupan yang tengah berjalan. Analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan teoritis yang digunakan dalam studi komunikasi, politik, dan penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana pesan-pesan media atau komunikasi dibentuk oleh struktur pembingkaian atau frame yang dipilih oleh pengirim pesan untuk mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan penilaian audiens terhadap suatu isu atau peristiwa. Konsep analisis framing dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman melalui bukunya yang berjudul Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Dalam analisis framing, fokus diberikan pada pemilihan
penekanan dan interpretasi tertentu terhadap aspek-aspek pesan yang memengaruhi cara kita memahami suatu isu. Berikut adalah contoh-contoh analisis framing. Yang pertama, contoh analisis framing pada pemberitaan tentang penggusuran pemukiman warga menurut Alex Sobur. Framing dalam pemberitaan merupakan teknik penyajian realitas yang tidak dimanipulasi secara penuh, namun hanya dibelokkan secara halus dengan menonjolkan sebagian realita atau selektif terhadap realitas lainnya. Sebagai contoh, dalam pemberitaan tentang penggusuran permukiman warga, framing dapat dilakukan dengan menekankan sudut pandang tertentu atau menyoroti aspek-aspek tertentu dari situasi tersebut yang dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian audiens terhadap isu tersebut. Contoh kedua adalah contoh analisis framing dalam artikel Sindonews tentang kritikan Jokowi terhadap media menuai polemik. Artikel tersebut dapat dijadikan contoh analisis framing dengan melihat bagaimana judul, tata letak, pilihan kata, dan penekanan pada argumen tertentu dapat membentuk framing dalam pemberitaan. Melalui analisis framing dapat dilihat bagaimana pandangan atau sudut pandang tertentu diungkapkan atau disajikan dalam artikel tersebut. Selanjutnya adalah analisis naratif. Analisis naratif adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada studi tentang cerita atau narasi dalam berbagai konteks. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis struktur, elemen, makna, dan fungsi narasi dalam memahami pengalaman, nilai-nilai, dan identitas sosial. Analisis naratif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan mengungkapkan perspektif individu atau kelompok, serta memahami konstruksi sosial yang ada dalam cerita-cerita tersebut. Metode ini yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami narasi yang muncul dalam wacana. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita cinta atau narasi yang didengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, sebagai dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan termasuk sastra kritik, sejarah, filsafat, teori organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sosial, cerita dipelajari oleh para antropolog, sosiolog, dan psikolog dan pendidik. Beberapa penelitian membedakan naratif yang berbeda, cerita rekaan diri atau self-formatted stories, dengan naratif rekaan eksternal seperti wawancara kesehatan, aspek kehidupan, dan pengalaman nyata, lambat masuk ke dalam analisis naratif. Dalam feminisme dan antropologi kontemporer misalnya, studi tentang kehidupan biasanya ditarik dari pengalaman sang narator. Pengalaman yang dikisahkan tersebut
adalah produk bersama-sama sang narator dengan sang ilmuwan. Penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan mereka merasa nyaman. Bagi partisipan, berbagi cerita akan membuatnya merasa ceritanya itu penting dan merasa didengarkan. Penelitian naratif juga digunakan ketika cerita memiliki kronologi peristiwa. Penelitian ini berfokus pada gambar mikroanalitik atau cerita individu daripada gambar yang lebih luas tentang norma kebudayaan seperti dalam etnografi atau teori umum dan abstrak seperti dalam grounded theory. Berikut adalah contoh-contoh analisis naratif. Yang pertama adalah contoh analisis naratif pada cerita anak kembar yang hidup dalam keadaan sebatang kara. Dalam sebuah cerita, ada dua anak kembar yang hidup dalam keadaan sebatang kara. Mereka tinggal di sebuah gubuk dan mencari makanan dengan berburu binatang di hutan dekat desa. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang saudagar kaya yang ingin berburu di hutan tersebut. Analisis naratif dapat dilakukan dengan mendalami makna-makna yang terkandung dalam cerita ini, seperti pengalaman hidup anak-anak kembar, ketegangan mereka dalam mencari makanan, serta interaksi mereka dengan saudagar kaya. Contoh yang kedua adalah contoh analisis naratif pada teks sejarah tentang serangan Jepang ke Pearl Harbor. Dalam suatu teks sejarah yang mengisahkan serangan Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Analisis naratif dapat dilakukan dengan mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi, kronologi serangan, dan dampaknya terhadap kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Dalam analisis ini, peneliti dapat menggali makna-makna yang terkandung dalam narasi sejarah tersebut. Yang ketiga adalah analisis semiotika. Analisis semiotika melibatkan studi tentang tanda-tanda dan makna yang terkandung dalam komunikasi dan representasi simbolik. Pendekatan ini mempelajari bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Teori semiotika mencakup pemahaman tentang hubungan antara tanda atau representamen objek yang direpresentasikan dan interpretasi yang dibuat oleh penerima pesan. Tanda dalam analisis semiotika didefinisikan sebagai stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain. Analisis semiotika membantu dalam memahami cara komunikasi simbolik dan bagaimana makna dibangun dalam konteks tertentu. Contoh yang pertama adalah contoh tanda dalam proses komunikasi yang mengisyaratkan maksud sesuatu. Dalam analisis semiotika, tanda-tanda dalam proses komunikasi dapat diinterpretasikan untuk